Sehat, Bu? Sehat. Jadi teman-teman semuanya, menjelang pelaksanaan Hari Kartini yang ke-143, ini kita review secara khusus lokasi makam pahlawan, makam pahlawan nasional R.A. Kartini. Kebetulan Bu Suharyati, Suara Harapan Rakyat Sejati, selaku kepala desa ya Bu ya. Sejak tahun berapa Bu? 2019. 2019. Oke. Kalau Pak Narto ini teman-teman sudah nggak asing lagi. Kita nanti akan explore lebih mendalam tentang sisi humanisme dari kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang paling pertama begini Bu, kan banyak ini yang informasi simpang siur tentang lokasi daripada makam pahlawan nasional R.A. Kartini sebenarnya di mana Bu? Makam pahlawan R.A. Kartini berada di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dan itu kebetulan Desa Bulu, saya selaku kepala desanya jadi tahu persis lokasi Ibu R.A. Kartini dan bagaimana kondisi itu. Oh iya. Jadi kalau sejarah menunjukkan tempat yang lain itu salah ya Bu ya? Iya. Kurang tepat ya. Ya. Bu, seperti apa gambaran pelaksanaan peringatan Hari Kartini yang sudah di Taman Makam Pahlawan Nasional ini biasanya? Peringatan untuk sebelum-sebelumnya tahun 80-an itu sangat ramai sekali karena waktu itu setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan memperingati Hari Kartini itu dipoinkan atau dilokasikan dalam satu tempat sehingga banyak pengunjung, banyak warga yang ingin tahu tempat ini, ingin tahu sejarah Ibu R.A. Kartini. Namun akhir-akhir ini, belakangan ini, antusias masyarakat untuk datang ke tempat ini untuk berziarah ke makam R.A. Kartini itu menurun drastis. Mungkin karena pemahaman atau pengenalan gitu ya. jejak rekam Ibu R.A. Kartini seorang pahlawan itu tidak sering digembar-gemborkan atau mungkin jarang diceritakan bagaimana Ibu R.A. Kartini diangkat menjadi sebagai pahlawan nasional itu kan di situ ada jejak rekamnya. Iya. Yang mana mungkin jejak rekamnya itu jarang diceritakan sehingga masyarakat kekinian itu mungkin enggan untuk melihat. Benar. Tapi kalau di kuak sejarah R.A. Kartini sampai diangkat menjadi pahlawan nasional itu saya kira jejak rekamnya sangat luar biasa. Iya. Salah satu yang bisa jenengan sampaikan untuk menjadi teladan kita khususnya generasi muda, generasi milenial apa Bu dari beliau Bu? Beliau adalah sosok orang figur perempuan yang mana banyak menginspirasi kaum perempuan juga kaum laki-laki di situ karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, karena wibawanya mengangkat kaumnya khususnya bangsa Indonesia. Beliau sangat menghargai apa yang telah diwariskan leluhur. Adat istiadat Jawa selalu diugemi dalam setiap langkah Kartini, baik secara etika, baik secara tata krama ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu R.A. Kartini tidak meninggalkan adat Jawa sama sekali. Wanita Jawa sejati ya Bu ya? Iya. Iya. Oke. Mudah-mudahan sedikit keterangan dari Bu Suharyati tadi mampu menginspirasi teman-teman milenial muda khususnya para wanita untuk benar-benar ngugemi nilai-nilai tradisi adat istiadat di Jawa khususnya ya. Saya geser ke Pak Sunarto ya. Pak Sunarto, sebelum dan sesudah ya, before dan after setelah Ibu menjabat ya, apa yang dilakukan Pak Sunarto dan Ibu untuk kemudian melakukan bagaimana merawat Taman Makam Pahlawan Nasional ini sehingga menjadi lebih elok dipandang ya, orang main ke sini juga tidak terkesan gersang. Apa saja yang sudah dilakukan?
Jadi ini Mas Indra, jadi semenjak istri saya jadi kepala desa tanggal 5 Desember. 5 Desember itu langsung kami beserta masyarakat itu langsung melakukan gerakan perubahan untuk di Desa Mbulu, khususnya di Kompleks Makam Kartini. Jadi mulai dari penataan jalan yang dulu bisa dikatakan Soro Jawani pun itu sintru atau terkesan itu tidak ada aura Negatif. walaupun itu aura yang menyenangkan, sehingga kami tata bersama-sama dengan pemuda, dengan masyarakat Desa Mbulu. Terus ini termasuk di Joglo Jigar ini zaman dulu itu kan di saat Bu Kartini masih banyak pengunjung, ini kan tempat untuk transit para pengunjung yang dari sana datang rawuh ke Mbulu, itu biasanya untuk istirahat di sini dulu sembari nanti giliran untuk ikut ke makam. Namun sejak berpuluh-puluh tahun itu tidak terawat, sehingga ini bisa dikatakan mangkrak sampai hampir roboh lah. Terus karena saya sebagai warga Desa Mbulu, istri saya jadi kepala desa, karena di Mbulu ada makam pahlawan nasional, pahlawan emansipasi wanita Bu Raden Ajeng Kartini, sehingga kami bergerak serentak dengan masyarakat. Terus dibangunlah ini. Di sini ini mulanya rumah ini mau roboh, sampai sehari ini peran dari pemerintah itu saya anggap ya kurang, sehingga saya tata seala kadarnya. Terus saya buatlah Taman Batik Akar Kartini. Jadi terdiri dari ada taman, ada industri batik yang bersumber dari Desa Mbulu sini ditampilkan di sini, ada kerajinan akar, sehingga datang ke makam Kartini tidak hanya rawuh berziarah saja, namun ada tampilan baru yang membuat orang itu tidak hanya berziarah terus pulang. Jadi ada, pengen saya begitu, sehingga ada multi efek untuk masyarakat dulu, pedagang, pekerjaan. Nah, terus itu mulai nata apa itu Mas MCK MCM yang bongkor istilah mangkrak lah saya tata. Saya itu menata MCK mangkrak itu 5 titik Mas, dari musola depan TBAK sini sendiri, lapangan parkir bawah yang dulu waktu dulu itu kan pengunjung hanya datang di Mbulu itu hanya di lapangan parkir, terus naiknya apa jalan kaki Mas. Terus yang lapangan parkir di atas ini hanya untuk tamu keluarga dan keluarga besar dan tamu dinas. Sehingga setelah itu Mas tidak berjalan kan, terus ini saya tata ini mulai dari musola dalam makam sendiri. Terus untuk pedagang-pedagang itu saya rapikan supaya kesan apa sabta pesona itu apa itu bisa apa itu Mas, bisa terwujud. Terus ada membuat agro pisang, membuat Telaga Kartini. Sekarang mulai setelah istri saya jadi kepala desa dikasih ikan, terus dibuka pemancingan Telaga Kartini karena di Mbulu ada Ajeng Kartini. Itu juga ada flying fox-nya, ada wahana-wahana yang rencana ke depan bisa membuat Desa Mbulu itu tidak seperti dulu akan melakukan perubahan. Sekarang kan eranya desa wisata. Ya, terus Mbulu mendapat SK dari pemerintah desa wisata Mas. Itu yang kami lakukan. Terus sampai warga saya membuat petugas kebersihan desa. Gitu. Artinya apa? Kalau desa itu bersih melambangkan bahwa pemerintah desa itu juga bersih. Termasuk istri saya kan sesuai kontrak politiknya tidak korupsi, tidak ngapusi, tidak meminta, malah memberi, tidak meminta mencari harta kekuasaan, tapi mencari kebaikan. Itu sudah menjadi komitmen kami. Nah, sebagai aktualisasi Ibu ketika menjadi kepala desa sesuai dengan kontrak politiknya gitu ya. Kira-kira kalau normalnya ini Bu, orang pengen jadi kepala desa kan ya rata-rata supaya ekonominya kemudian bisa menjadi lebih baik. Banyak yang masih seperti itu gitu ya. Tapi ada sebuah ungkapan bahwa jangan bertanya tentang apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu berikan kepada negara gitu kan ya. Nah, apa aja yang Ibu berikan dalam bentuk konkret, misalnya ngurus-ngurusi, misal bikin kayak apa taman segala macam gitu, itu ada nggak yang dari uang pribadi gitu kira-kira Bu? Ya Mas, saya menjadi kepala desa memang sudah punya komitmen, sudah
punya tekad Ya. paling tidak untuk bisa memajukan desa ini, Oke. untuk bisa memajukan masyarakat. Kalau memajukan desa ini dalam bentuk fisik itu saya kira sangat mudah. Kalau ada rencana, ada program, ada anggaran, tinggal melaksanakan. Namun yang sulit bagi saya seorang kepala desa itu adalah membangun mindset atau mengubah masyarakat. Karena kadang masyarakat itu kepeduliannya tentang bagaimana memajukan desa ini kurang begitu paham, sehingga saya harus sedikit demi sedikit untuk mengedukasi masyarakat. Dan menjadi kepala desa itu memang harus berani tombok, kalau orang Jawa mengatakan ujung tombak. ujung tombak, ujung tombok. Jadi tidak menghitung berapa yang harus ditombokkan, dan rencana nanti harus mendapat pengembalian berapa dari tombokan itu. Tidak berpikir seperti itu kalau saya. Karena apa nggih? Dengan menjalankan tugas dan kewajiban seorang kepala desa memang menurut saya itu memang tidak mudah. Apalagi saya sudah berkomitmen tidak mencari kedudukan atau mencari harta. Yang saya jalankan adalah sebuah pengabdian. Jadi sekecil apapun yang kami lakukan memang harus ada dampak positif terhadap masyarakat. Yang saya sampaikan selalu lakukan yang terbaik, ataupun sekecil apapun kebaikan yang masyarakat berikan untuk desa itu harus dilakukan. Karena kalau hanya jaga ke kepala desa, kemampuan kepala desa hanya berapa? Mungkin dari segi materi nggih, kepala desa hanya punya berapa materinya sih? Tapi kalau masyarakat yang bergerak satu demi satu, itu sudah sebuah anugerah ataupun nilai-nilai yang tidak bisa kami wujudkan dalam bentuk nominal. Mas Indra. Oke, Pak Narto, dijawab lebih spesifik dan konkret. Tujuannya bukan untuk pamer, melainkan hanya menginspirasi aja supaya orang jadi pemimpin itu memang benar-benar melayani, dan bahkan tombok kalau bahasanya Ibu tadi ya. Itu biasanya diwujudkan dalam apa saja Pak? Yang tombok-tombok itu Pak? Ya seperti ini Mas, pembangunan hari ini kan gerak apa saja, langkah apa saja kan sedikit banyak kan keluar ke anggaran kan, mengeluarkan anggaran. Nah itu contoh di pembuatan di Taman Badai Akar Kartini dan lain-lain. Ini kan tidak lepas dari anggaran, walaupun ada sebagian berapa persen dari dana desa. Namun kan untuk mencapai hari ini, untuk bangunan seperti ini kan mungkin ada 70-60% yang kami bayar, padahal nilainya sudah berapa ini. Terus kami membuat petugas kebersihan desa. Dibayar pakai? Ya partner saya sendiri. Saya kadang-kadang sampai cerita sama istri saya, contoh lah. Pertama saya punya petugas kebersihan 4 orang. Kalau kali 2 juta sudah 8 juta. Ibu-ibu berapa itu? Kalau itu untuk gaji saya di desa gaji segitu kan sudah puluhan juta kan. Itu kan sudah bentuk, itu belum tenaga, belum pikiran Mas, belum materi lain lah. Nah, saya tuh kadang-kadang ya gini Mas, saya tuh merasa kasihan. Makanya saya selalu mendampingi istri saya dalam arti gini, kalau toh dia tuh dalam menjalankan tugasnya tuh mungkin keberatan, mungkin saya bisa bantu apa, dan anak saya semuanya ikut kerja semua Mas untuk demi kemajuan desa ini, walaupun baru sampai hari ini Mas. Namun masyarakat sudah banyak yang menilai Mas, jadi tidak seperti yang sudah-sudah. Artinya kepala desa itu kan tidak ada istilahnya apa itu Mas, keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari kepala desa kecuali kebaikan tadi. Jadi mboten enten Mas, istilahnya mencari bondo dunyo, keuangan berapa sih Mas? Tapi kepala desa. Tapi mohon maaf, kan jarang juga kemudian kepala desa yang memiliki prinsip seperti Ibu, seperti Bapak gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang didapatkan dengan mekanisme bekerja yang seperti itu? Pokoknya memberi, melayani, bahkan mengeluarkan sebagian harta kita untuk banyak orang. Itu yang panjenengan dapatkan apa? Ibu dulu deh. Dengan apa yang kami lakukan, dan kemudian apa yang kami dapatkan. Iya. Mungkin kalau saya boleh menyampaikan adalah sebuah prinsip atau mungkin kepuasan apa yang kami lakukan di dalam keluarga kami, itu adalah salah satunya itu. Karena kalau dengan apa yang kami lakukan, kalau kami ingin selalu menumpuk, berarti saya tidak ada artinya. Tapi kalau sekecil apapun yang kami keluarkan ada artinya, itu adalah bagian dari kepuasan kami dan keluarga.
Oke, iya Bu. Nah, jadi kepuasan batin saat memberi. Kadang kan orang ketika diberi sesuatu itu nikmat gitu. Tapi ada orang yang lebih nikmat memberi daripada diberi gitu ya Pak ya. Betul.